Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Enranti Ramadanti dengan NPM 101201708 dan rekan saya Rina Agustina Cahyani dengan NPM 101200154 kelas C6 dari Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang budaya organisasi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi ini. Berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang, diyakini, dan dierapkan oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakannya kelompok atau organisasi lainnya. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Yang kedua, pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Sarpin 1995. Menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang kedua, menurut Kreitner dan Kinitzky 2005, Kreitner dan Kinitzky menyatakan budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama, pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu, berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Setiap organisasi yang beraneka ragam bentuknya pasti memiliki budaya berbeda-beda. Perbedaan budaya organisasi ini hal yang sangat wajar karena lingkungan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menurut Susanto mengatakan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, sehingga setiap anggota organisasi wajib memahaminya dan bertingkah laku serta perilaku yang sama. Yang keempat, menurut Latas 1998 berpendapat budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Yang kelima, oleh Sken 1992, budaya organisasi adalah sebuah pola dari sebagai asumsi besar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya organisasi bisa belajar mengatasi dan mengulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. C. Teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi antara lain, yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi.
Yang ketiga, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. D. Fungsi budaya organisasi. Pemimpin sebuah organisasi memiliki peran penting dalam berbentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diciptakan di perusahaannya. Oleh karena itu, budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai norma-norma memiliki 5 fungsi, di antara lain yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikannya berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari suatu. Kedua, alat untuk mengkoordinasir. Fungsi budaya organisasi kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk suatu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Yang keempat, mengontrol perilaku organisasi. Ketiga, fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Adapun dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakannya dibuat berbeda. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. B. Budaya organisasi yang lemah. F. Karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tapi tidak terbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan. Antara lainnya, yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Dan yang keenam, agresivitas. Yang ketujuh, stabilitas. G. Contoh budaya organisasi. Ada beberapa contoh budaya organisasi yang bisa dianut dan dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini mungkin juga yang membedakan antara satu organisasi dengan lainnya. Berikut contoh budaya organisasi antara lainnya. Pertama, kerapihan administrasi. Kerapian administrasi termasuk contoh budaya organisasi yang dibutuhkan untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, daftar barang masuk atau keluar, dan lainnya. 2. Kedisiplinan. Kedisiplinan juga termasuk contoh budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Misalnya, disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan sebagainya. 3. Inovasi. Inovasi juga termasuk contoh budaya organisasi. Anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. 4. Pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas termasuk contoh budaya organisasi, karena itulah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas, maka anggota organisasi atau karyawan perusahaan akan kebingungan dan tidak bisa bekerja optimal. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami tentang budaya organisasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.